لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم. فقال: يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan diakui oleh Allah sebagai ta'abbudan hakikian, yaitu seorang hamba yang memang betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah diakui sebagai hambanya oleh Allah, insya Allah ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, saya tak ketinggalan selalu menyapa dan mendoakan bagi para pengikut setia channel ini, yaitu Sona Sejarah Channel. Apapun aktivitasnya saat ini, apapun usahanya saat ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemudahan, diberi kelancaran, dijadikan rezeki yang halal dan barakah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu para ikhwah diberikan umur yang panjang dan barakah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, pernahkah di antara Bapak Ibu atau para ikhwah melakukan ibadah umroh kedua tanah suci, atau pernah melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah dan Madinah? Ini sudah tentu Bapak Ibu akan melihat di dalam Masjid Nabawi ataupun di dalam Masjidil Haram, itu mesti nanti akan melihat sekerumunan orang, ya, baik itu penduduk Arab, penduduk lokal, ataupun orang-orang ajnabiyah atau orang-orang pendatang yang pada saat itu sedang belajar ilmu, yang insya Allah nanti akan saya tayangkan sedikit videonya, yang mana pernah saya rekam, pernah saya abadikan. Ini untuk dijadikan sedikit masukan ilmu kepada para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji ke depannya. Jadi jangan pernah menyepelekan, jangan pernah mengentengkan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu, ya. Insya Allah saya akan tayangkan video singkat ini, yang insya Allah nanti akan saya jelaskan bagaimana Bapak Ibu sekalian harus menyikapi hal-hal yang seperti itu. Monggo silahkan simak videonya. يا رسول الله هو قريب ذهب يستعجب الماء ادخل فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة، فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekerumunan orang yang ada di dalam Masjid Nabawi yang pernah saya rekam dan pernah saya abadikan. Jadi Bapak Ibu ketika nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkunjung kedua tanah suci Mekah, Madinah, bisa melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji, menemukan sekerumunan atau segerombolan orang sedang belajar ilmu, walaupun Bapak Ibu tidak paham, nggak mengerti dengan artinya, sempatkan duduk walaupun sesaat, sempatkan duduk walaupun sedetik Bapak Ibu, dengan niat tabarrukan belajar ilmu. Karena seringkali Bapak Ibu ketika saya duduk di tempat itu, banyak sekali orang itu cuman melihat dan cuman melewati tempat-tempat yang seperti itu. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Ini hanya sekedar masukan dari saya pribadi, bila mana sekali lagi di antara Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah berkunjung ke Madinah, melihat semacam itu, segerombolan orang-orang belajar ilmu di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, monggo silahkan sempatkan duduk. Apa sebab? Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghada ilal masjid la yuraddu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ka ajri hajjin tammatul hajjatuh. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang mendatangi masjid ya untuk mengajarkan ilmu kebaikan atau mempelajarinya, ya seperti yang ada di video tadi, baik kita mustami'in ya kan, mustami'at, jadi kita cukup bertabarrukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala haji, tamatul hajjatuh, seperti haji yang begitu sangat sempurna. Jadi pahala hajinya ini begitu sangat sempurna, sehingga jangan sekali-kali nanti ketika Bapak Ibu berkunjung ke Masjid Nabawi menemukan segerombolan orang-orang membaca kitab, orang-orang lagi belajar ilmu, sempatkan nimbrung di situ walaupun sebentar Bapak Ibu. Itu yang pertama. Itu hadis riwayat dari Tabrani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan, julusu kasa'atan bimajlisi ilmin la taktubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman khairul laka min alfi raka'ah. Jadi duduknya kita belajar ilmu, faham atau tidak faham, kita belum sempat ambil pulpen, belum sempat menulis, kita hanya mendengarkan, mustami'in, tabarrukan. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min alfi raka'ah, lebih utama pahalanya daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti pada saat berada di Masjid Nabawi, jangan pernah menyepelekan amalan-amalan ringan seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kalau di Masjid Nabawi ini Bapak Ibu ada tempat-tempat tertentu ya kan, biasanya orang khusus orang Arab, ada khusus orang Pakistan, orang India, dan ada juga orang Indonesia ya, muallimnya itu orang Indonesia. Ada masyaikh, ustadz yang mengajarkan bisa tanya jawab seputar umroh, seputar haji, dan hukum-hukum yang lain. Jadi sangat disayangkan. Apa sebab? Sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa sekecil apapun amal ibadah Bapak Ibu sekalian di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang singkat. Bapak Ibu mungkin ada di Madinah hanya seminggu atau kurang dari itu, jangan sia-siakan. Jadi sempatkan duduk, sempatkan belajar, sempatkan mustami'in ya, karena itu akan Bapak Ibu sekalian dapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangankan sampai duduk di majelis ilmu seperti itu Bapak Ibu, kita duduk sendiri saja di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram, diniatkan iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dilipat gandakan nilai pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai mustami'in, tabarrukan, belajar ilmu di situ. Waduh, ini tentu luar biasa pahalanya Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi tidak ada sekecil apapun amal kebaikan yang tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sekecil apapun dosa, sekecil apapun maksiat, mesti dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pesan singkat dari saya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu berkunjung ke dua masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baik melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, sempatkan duduk, jangan pernah menyepelekan majelis-majelis yang seperti itu. Karena saya masih banyak ketika saya ada di Masjid Nabawi, ketika saya duduk di majelis itu Bapak Ibu, orang-orang Indonesia itu hanya melihat dan hanya minggir, kemudian langsung jalan dan seterusnya. Jadi ini hanya sedikit masukan, mudah-mudahan video singkat ini Bapak Ibu bermanfaat. Kiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.